Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri rahimakumullah, muslimin muslimat, para pendengar dimanapun berada, juga para alumni yang kebetulan sedang mendengarkan acara live ta'lim kuliah ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terutama untuk saat-saat ini kita sedang melaksanakan ibadah saum ya. Sekarang kita saum yang ke-11. Mudah-mudahan saum kita, tarawih kita, tadarus kita, seluruh aktivitas amal soleh kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih lama kita, masih sepertiganya kita saum ini. Masih ada 2/3 lagi. Tapi sekarang sudah masuk 10 yang kedua. Kemarin 10 yang pertama itu adalah rahmat Allah, rahmatullah. Dan sekarang maghfirah Allah. Ya. Tidak ada santri manusia yang tidak berdosa. Kita semuanya yang hadir di sini, yang sudah balik, terutama yang sudah dicatat amal soleh dan amal buruknya oleh malaikat Raqib dan Atid. Maka ada kesempatan yang terbuka begitu luas, begitu lebar. Di bulan ini kalian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di 10 hari yang kedua ini banyaklah beristighfar. Jangankan kita manusia biasa, baginda Rasul pun tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar. 100 kali. Masa kita tidak? Kita harus lebih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pada saat kita mengucapkan astagfirullahaladzim, ingat dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah, selama ini aku kurang sopan kepada ayah dan ibu. Selama ini saya suka menyakiti ibu saya dengan kata-kata saya. Astagfirullahaladzim, ingat saya dengan teman-teman juga kadang-kadang suka ada kelas ya. Ingat selama ini kita mungkin malas beribadah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kadang-kadang aku tidak melaksanakan tugas dari pesantren dengan baik. Astagfirullah. Sehingga kebiasaan ini dibawa oleh kita sampai kita terus beranjak dewasa. Kebiasaan-kebiasaan untuk mensucikan diri, dan kita nanti pulang kepada Allah dalam keadaan waladatu ummuhu, seperti bayi, orang yang baru dilahirkan dari perut ibu, rahim ibu. Nah, nanti 10 hari yang ketiga itu disebut dengan itsqu minan nar. Dibebaskannya, ingin tidak dibebaskannya dari nanti azab neraka. Nah, tentu di 10 yang terakhir itu yang disebut dengan final. Orang-orang yang hanya ngoles-ngoles agama, bagaimana ramainya orang berangkat ke masjid, ikut dan sebagainya, itu sudah berkuburan. Hanya orang-orang pilihanlah yang masih hikmat untuk mendapatkan itsqu minan nar. Apalagi di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang harus diintip dengan i'tikaf. Ya, jadi dia mengingatkan kepada itu dan kita bersyukur sampai kita menjelang sekarang ini ya, hari yang ke-11. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, dan mudah-mudahan termasuk kita.
sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Ini tidak ada namanya. Kumur-kumur depan kaca. Assalamualaikum Buya. Nah, siapa itu? Ari ya? Bukan. Kumur-kumur dalam kaca. Assalamualaikum Buya katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Buya, mengapa sekarang banyak yang berhijab tetapi sering pamer aurat? Buya, mengapa sekarang banyak yang berhijab tetapi sering pamer aurat? Ini laki-laki siapa? Ulah satu nih. Baik, kalau ada enggak yang mengaku. Para santri rahimakumullah, tidak mungkin nih santriwan Buya ini bertanya seperti ini kalau memang pada kenyataannya benar adanya banyak yang berhijab tetapi sering pamer aurat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terutama nih awatnya yang harus banyak beristighfar. Sedih Bu ya. Kalau ada orang yang berhijab tetapi pada kenyataannya telanjang dia itu. Karena sabda Rasul, wanita berpakaian seperti berpakaian tetapi pada hakikatnya dia telanjang. Yang pertama, yang kurang bahannya. Jadi yang heret gitu ya, yang kelihatan lah. Yang kedua, pakaiannya itu ketat. Jadi lekuk-lekuk tubuhnya itu terlihat. Itu telanjang sebetulnya. Dan yang ketiga, transparan, tipis. Nah, kalau betul-betul berhijab ya, tidak mungkin menyerupai 3 jenis ya pakaian yang hakikatnya telanjang. Namun pada kenyataannya, sebagaimana nih pertanyaan dari Iwan, cuma sayang nggak ada yang saya tuh menaros. Yang ini nih, kumur-kumur depan kaca, assalamualaikum Buya, gitu. Gak usah malu artinya. Kenapa? Buya, mengapa sekarang banyak yang berhijab tetapi sering pamer aurat? Jawaban Buya singkat saja. Kalau ada yang berhijab tetapi pamer aurat, jawaban Buya singkat. Dia tidak paham tujuan berhijab. Dia tidak paham tujuan berhijab. Hijab itu bukan model. Bukan hijab. Hijab itu adalah syariah dari ajaran Islam yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Shadaqallahul azim.
Hei Nabi, ada baginda Rasul. Ini Allah berfirman, hei Nabi Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, katakan juga kepada anak-anak perempuanmu, katakan juga kepada kaum muslimah, mukminah, orang-orang muslimah, wanita-wanita yang beragama Islam, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka itu menutupkan hijabnya ke seluruh tubuhnya. Alaihinna, bukan ala roksihinna. Nah sekarang ini mereka karena tidak paham maksud dan tujuan berhijab, seolah-olah ala roksihinna, padahal alaihinna Quran. Apa dia bedanya ala roksihinna dengan alaihinna? Kalau alaihinna itu seluruhnya ditutup, ila mazuhrominna, kecuali yang biasa terlihat wajah dan telapak tangan. Yang lainnya perempuan itu tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Alaihinna. Tapi sekarang ini ala rosihinna cuma ditutup kepala, ditutup kepalanya, astagfirullah, bawah, ngeri. Jadi rusak ajaran Islam. Zalika adna ya'rafna fala yudayin, itu ujub terusannya. Kita kembali ke yang tadi. Alaihin ala rosinna, ditutup kepalanya, memang ditutup. Tapi ke bawahnya itu sudah tidak syariat lagi. Astagfirullah. Jadi kita malu sendiri selaku laki-laki. Para kiai, para ustadz, para ulama malu. Malu dengan apa, Bu ya? Malu dengan perbuatan mereka merusak ajaran Islam. Orang lain non-muslim disangkanya begitu, berhijab itu. Kepalanya ditutup, memang ditutup, rambutnya ditutup, kepalanya. Tapi ke bawahnya mereka itu merusak ajaran Islam. Ingat ya, garis bawah, bukan ala roksihinna, alaihinna, yudina alaihinna min jalabibihin. Seluruhnya ditutup. Illa mazuhara minna, kecuali yang biasa terlihat wajah dan telapak tangan. Boleh teteh wajah diperlihatkan, boleh telapak tangan. Kalau pakai sini pakai handsock nih ke sini. Jadi kalau ke sini susah nggak boleh kelihatan tuh perempuan tuh nih. Nih ini sudah nggak boleh tuh. Hati itu, nggak boleh sampai sini dia pakai handsock. Para ulama, para ustadz sedih melihat perempuan sepertinya mereka menganggapnya sudah hijab, tetapi mereka telanjang seperti. Allah ya Rabbi ya Karim, astagfirullah. Bagian depannya kelihatan, depannya itu, tonjolannya itu, pantatnya juga begitu ketat. Aduh, astagfirullahaladzim. Sampai-sampai ada ustadz yang berpendapat begini, udahlah jangan dulu tutup kepalanya, seolah-olah dia sudah berhijab, kata orang lain, kata non muslim atau kata orang muslim yang tidak paham agama, sudah ditutup kepalanya. Udah jangan ditutup kepalanya, tetapi ke bawahnya
tidak kelihatan, tidak nampak tonjolan di depan, tidak ketat. Lebih baik begitu daripada berkerudung tetapi ke bawah jadi fitnah. Ada orang ustaz mengatakan begitu. Aku lebih senang melihat muslimah tidak berkerudung, tetapi ke bawahnya pantas dan pantas dilihat, pantas dilihat, nggak bikin orang resah, nggak bikin orang timbul syahwat. Dulu santri, zaman Buya masih kecil, orang tua, bibi Buya, uak Buya, ya. Buya pernah melihat mereka itu sebelum dakwah sekarang ini gencar, nggak pada dijilbab, tapi ke bawahnya itu pantas. Jadi tidak kelihatan tonjolan. Di depannya gunung kembar yang dua itu, kemudian pantatnya sampai ketat-ketat gitu. Dan kita melihatnya lebih apa ya? Lebih sejuk. Ya memang rambutnya kelihatan, tetapi ke bawahnya itu dijaga. Ustaz ada yang mengatakan lebih baik begitu daripada ditutup kerudungnya tapi ke bawahnya telanjang sebetulnya. Itu jadi fitnah bagi ajaran Islam. Karena ada terusannya, dzalika adna ayyarafna. Itu kenapa kita wajib berhijab, supaya wanita Islam itu dikenal. Dzalika adna ayyarafna, dikenal. Dikenal apa? Ya, dikenal sebagai seorang muslimah yang melaksanakan syariat Islam yang mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Oleh karena ajaran Islam begitu mulia, yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Maka hijab itu juga harus menggambarkan, diperkenalkan, inilah pakaian Islam, inilah pakaian syariat Islam. Ya harus sesuai. Dzalika adna ayyarafna, itu ayatnya. Jangan sampai berhijab untuk menggambarkan ya ajaran Islam, dikenal sebagai ajaran Islam, tapi tidak menggambarkan Islam. Jadi fitnah. Ada santri ulul albab, dikenal ulul albab itu adalah begitu hebat. Alhamdulillah disiplinnya, dari tahajudnya, tabligh tahajud, wah terus. Ada santri Buya pakai topi ulul albab, kaos ulul albab, tetapi dia nyekek botol, mabuk misalkan. Itu sudah menjadi fitnah bagi ulul albab. Seolah-olah ulul albab itu membiarkan perbuatan itu. Atau ada akhwat pakai misalkan pin ulul albab, tapi dia pacaran, dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahram. Itu memfitnah ulul albab. Dia berpakaian hijab katanya, pakai katanya, tetapi tidak menyatakan, menggambarkan syariat. Ketat, ya sudah tipis jilbabnya, ketat lagi, juga begitu sangat nggak pugu, tepat hargu, kurang bahan. Itu sudah memfitnah Islam sebetulnya. Makanya bagi laki-laki melihat perempuan-perempuan seperti itu harus banyak beristighfar, tundukkan pedang. Kalau tidak, dia menjadi setan dan iblis yang akan kita tergoda. Beda kalau lihat perempuan yang menggunakan hijab dengan benar. Enggak ada rasa yang tepat rubuh. Bahkan kita ada rasa hormat, dia sudah melaksanakan hijab dengan benar. Jangankan kita mau mengganggu. Karena berikutnya fala yu'dzain. Itu terus sangat fala yu'dzain, dan supaya mereka tidak diganggu. Mengapa sekarang banyak perempuan yang katanya berhijab tetapi banyak diganggu oleh laki-laki? Karena tidak sesuai hijabnya dengan syariat.
Dzalika adna ayarafna fala yu'dzain, supaya mereka perempuan itu tidak diganggu. Enggak ada laki-laki mau mengganggu. Kalau perempuan sudah benar berhijab, tebal pakaiannya, longgar pakaiannya, pas bahannya tidak kurang, kita ada perempuan itu punya marwah, punya wibawa di hadapan kaum laki-laki. Gak akan, jangankan orang-orang yang melaksanakan agama ya, para preman pun, orang-orang yang hatinya busuk yang tadi dibahas oleh Ayani Kolbun Marid, gak akan tertarik dengan perempuan yang berhijab benar. Sekarang banyak kaum perempuan yang berhijab, katanya pakai katanya ya, memang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa diganggu oleh laki-laki? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bukan alaihinna tapi ala rosihinna. Hanya sekedar menutup rambut, menutup kepalanya, bukan menutup seluruh badan. Tolong sampaikan kata-kata Buya ini yang melanjutkan, Buya menjelaskan di dalam surat Al-Ahzab yang Buya sampai ayat 59. Ya. Jadi kalau Anda bertanya ke Buya mengapa sekarang banyak yang berhijab tetapi sering pamer orang? Ya tidak paham tujuan berhijab. Apa Buya tujuan berhijab itu? Pertama dalam rangka kita beribadah kepada Allah, ingin masamina wa kepada ajaran Islam, perintah Allah dan juga Rasulnya. Yang keduanya juga ingin menggambarkan bagaimana kita berpakaian secara Islam. Dan yang ketiganya, ya Allah tidak mau aku diganggu oleh laki-laki siapapun. Nah itu yang pertama. Berikutnya sampai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih tentang hijab. Wa kullil mu'minati, dan katakan kepada kaum mukmin perempuan, ananda santriwati ini, yaghdudna min absarihinna. Tulis itu. Yaghdudna min absarihinna. Itu yang pertama. Yaghdudna min absarihinna. Yang kedua, wa yafadna furujahunna. Wa yafadna furujahunna. Wa yafazna furujahunna. Terus, wala yubdina zinatahunna. Wala yubdina zinatahunna. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Illa man zahara minha. Terakhir, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Sadaqallahu. Para santri rahimakumullah, akhwat terutama ya, ikhwat juga harus paham. 4 perkara ini satu paket. Apa? Satu paket. Tidak bisa dipisah-pisahkan paket ini. Satu paket. Kalau akhwat
melaksanakan paket ini, dia akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik. Apa Buya isi paket itu? Yang pertama, yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada kaum perempuan yang beragama Islam, orang-orang beriman, perempuan, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan. Yaghdudna min absarihinna. Jadi yang diperintahkan menundukkan pandangan itu bukan kaum laki-laki saja. Menundukkan pandangan melihat kaum perempuan. Ananda pun selaku akhwat harus menundukkan pandangan melihat kaum laki-laki. Jadi paket yang pertama itu, anggota paket yang pertama itu, yaghdudna min absarihinna. Tundukkan pandangan, terutama kepada laki-laki yang kita punya perasaan. Beda ya? Aduh, lihat yang ganteng, ya sudah ganteng, cerdas lagi. Sudah ganteng, sudah cerdas, soleh lagi. Kelihatan masa depannya ada di dia. Wanita yang normal, akhwat yang normal, kecuali yang tidak normal, pasti menginginkan laki-laki seperti ini. Kita punya perasaan, melihat dia, cepat tundukkan pandangan. Yadribna furujahun. Dan ini bagian berhijab. Sehingga nanti pada saat sudah Buya terangkan sampai yang terakhir, anggota yang terakhir, tidak ada orang berjilbab jelalatan matanya. Malu dengan hijab. Wadribna waghdudna min absarihinna. Waghdudna min, tundukkan pandangan. Jadi akhwat-akhwat yang berhijab mesti menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga seluruh tubuhnya. Jangan sampai kita melaksanakan kemaksiatan. Yaghdudna min absarihinna. Sekarang ini beda, karena tidak paham tujuan berhijab. Memang pakai kerudung, boncengan dengan laki-laki, berdua-duaan. Wah, itu yang ketiga sudah ada setan iblis mana tuh. Sehingga tidak salah orang mengatakan bukalah jilbabnya, bukalah, pakai jilbab pacaran. Itu kata-kata yang memang betul juga diingat-ingat. Bukalah, merusak Islam lah kamu. Kalau ada akhwat ditegur dengan kata-kata itu, cepat muhasabah. Ya juga ya Allah. Buka jilbabnya. Apaan kamu di jilbab tapi pacaran? Buka jilbabnya. Apaan kamu mata jelalatan gitu lihat laki-laki seperti orang kelaparan kehausan. Yang pertama Anda akhwatnya Buya sampaikan, yaghdudna min absarihinna. Satu. Yang kedua, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluannya. Kemaluan kalian itu adalah mahkota dalam hidup kalian. Mahal harganya. Jaga dengan baik. Wa yahfadna furujahunna. Kemaluan kita, furujahun, panci, hanya diberikan oleh seorang akhwat nanti malam pertama bagi sang suami tercinta. Mahkota yang luar biasa harus dijaga. Dengan apa Buya dijaganya? Pergaulan yang Islamik. Kata-kata yang tidak mengundang
syahwat yang tidak jorok, yang tidak kotor. Menjauhi itu semua. Wa yahfazna furujahun. Ananda akhwat yang menjaga farjinya, kemaluannya dengan baik sejak usia muda, menjaga pandangannya, nanti Allah akan berikan seorang suami yang hebat. Quran kan menyampaikan begitu. Pezina dengan pezina lagi, pelacur dengan pelacur lagi, orang yang seks bebas dengan orang yang seks bebas lagi. Tapi perempuan yang menjaga kemaluannya dengan baik, Allah akan berikan seorang laki-laki yang hebat, yang bersih. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah kegadisan, dia juga selaku laki-laki perlu juga menyampaikan kepada laki-laki, harus dibahas juga kejejakaan. Seorang akhwat masih gadis, kalau kemaluannya itu dijaga dengan baik dan dipersembahkan suami tercinta, setelah ijab kabul nanti malam pertama. Seorang laki-laki yang jejaka, yang bersih, dia tidak pernah melakukan hubungan seksual kecuali nanti pada saat malam pertama bagi istri tercinta. Sekarang banyak yang sudah tidak jejaka lagi. Maka awak harus hati-hati, tertipu zaman sekarang. Yang memang dia masih single, belum nikah, tapi akibat pergaulan bebas, dia sudah berkali-kali hubungan seksual dengan perempuan-perempuan di luar sana yang sama-sama buruk perilaku. Rumah tangga itu seumur hidup, sampai kita mati, bahkan dilanjutkan di akhirat kelak. Di surga Jannatul Na'im. Itu surat Ar-Ra'd ayat 23 seribu yang sampaikan. Janganlah kalian asal punya laki-laki, punya perempuan, punya suami, tapi kesannya kita tersiksa hidup berumah tangga. Termasuk juga ananda nih laki-laki. Jangan asal cinta, tertarik dengan kemolekan tubuhnya, paras mukanya, tapi ternyata kamu tertipu dengan perempuan yang sudah hubungan seksual dengan laki-laki lain. Buya sampaikan seperti begini logikanya mahkota kalian itu. Seperti durian yang harum, yang enak, masih tertutup dengan kulitnya yang banyak duri-durinya. Orang mendekati ke durian itu, wah, bisa luka itu tangan kalau gak hati-hati. Kegadisan ananda itu bagikan buah durian yang masih tertutup dengan kulitnya yang berduri itu. Nanti dibuka durian itu pada saat malam pertama itu, pasti suaminya akan merasakan kenikmatan, begitu harum, begitu enak, nikmat. Itu sudah tidak bisa digambarkan itu kenikmatan malam pertama itu. Kalau Buya ditanya, Buya bisa nggak diganti kenikmatan malam pertama dengan uang? Wah, 1 triliun pun nggak akan mau Buya diganti dengan uang 1 triliun. Karena kenikmatan itu kenikmatan yang luar biasa bagi seorang laki-laki dan juga seorang perempuan yang sudah ijab kabul. Tapi kalau durian itu kita biarkan teronggok, dibuka seenaknya, dan buah durian itu sudah jatuh, tidak ada duri lagi, sudah teronggok, dan lalat sudah pada mengerubungi durian itu. Buya nanya, siapa sih yang mau makan buah durian yang sudah teronggok, yang sudah terlepas daripada buahnya itu, dari kulitnya, dan lalat ada di sana? Hanya orang-orang yang buruk hatinya yang akan mengambil durian yang sudah teronggok dan sudah ada lalat. Gambaran
seorang perempuan yang tidak menjaga kegadisannya, dia murah marah dengan laki-laki yang tidak jaga. Kalian adalah santriwati, kalian adalah santriwan, harus jadi contoh dimanapun berada. Ya. Wa yafadna furujahunna. Jaga, harus menjaga farjinya. Itu paket yang kedua. Jadi satu paket itu anggota paket yang kedua. Ya. Yang berikutnya, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Gunung kembar itu perhiasan wanita yang akan menjadi kenikmatan tersendiri bagi nanti sang suami memegangnya dan sebagainya. Nggak usah diterangkan, bahaya itu, bahaya itu perhiasan. Dan banyak lagi perhiasan-perhiasan yang lain, pinggulnya, bokongnya, udahlah, kulit betisnya, kulit pahanya, itu perhiasan yang harus dijaga. Jangan diperlihatkan, wala yubdina furujahunna. Jangan diperlihatkan perhiasan itu. Illa ma zahara, kecuali yang biasa terlihat, wajah dan telapak tangan. Boleh itu dilihat, boleh dilihat. Terlebih lagi nanti kalau seorang akhwat ikhwan mau menghitbah seorang akhwat, dianjurkan melihat agak sedikit lama. Untuk apakah jadi menghitbahnya atau tidak? Dilihat hidungnya, dilihat bibirnya, wah cocok, aku senang ini, sensual, cocoknya dengan aku, lanjutkan. Lihat telapak tangannya. Laki-laki kan beda-beda, ada yang mau kecil-kecil jari-jarinya, kecil lurus, ada yang mau ya agak sedikit gemuk-gemuk gitu, ada yang mencong, itu macam-macam. Dilihat. Ya kalau nggak cocok bisa batal, artinya tidak melanjutkan hitbah. Namun bagi laki-laki Bu anjurkan menilai perempuan itu bukan dari fisiknya saja. Pas dilihat jari-jari tangannya, aduh nggak cocok, aku kebayang itu. Justru maunya itu aku yang bukan yang lurus begitu, ya Allah, tapi aku maunya itu yang agak gemuk-gemuk di sini, pas mencas-mencas gitu. Tapi nggak apa-apa. Aku menerima kekurangan calon istriku menurut pandangan aku, tapi aku melihat kelebihan akhlakul karimah. Dari sanalah muncul kecintaan yang terus menaik kepada istri. Dilihat juga dari segi akhlak, yang sebetulnya inner beauty. Inner beauty itu adalah kecantikan dari dalam. Ya, awak perlu tahu, laki-laki juga perlu tahu bahwa kecantikan dan ketampanan itu jangkep dua. Kecantikan yang sempurna, cantik lahir dan batin. Ketampanan yang sempurna, tampan lahir dan batin. Ya sudah tampan, tinggi, hidungnya mancung, dia juga soleh. Kelihatan inner beauty-nya dari seorang laki-laki. Juga dari awal, tata dengan baik. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Nah, yang terakhir, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Baru tutuplah badannya dengan hijab. Jadi hijab itu dipakai oleh kita. Sambil kita memakai hijab, belajar, tundukkan pandangan. Jaga kemaluan. Jangan diperlihatkan perhiasan kita. Sempurna.
Tidak akan ada kejadian-kejadian yang tadi dikatakan oleh santri Buya. Ditanyakan Buya, mengapa sekarang banyak yang berhijab tetapi sering pamer orang? Ini tugas kalian, baik ikhwan ataupun akhwat, menyampaikan kepada mereka. Jangan sampai menjadi fitnah bagi ajaran Islam. Untung ada yang nanya nih Buya pertanyaan seperti ini. Alhamdulillah, sehingga Buya bisa menyampaikan pada awal Buya ini. Ya, ikhwan, Buya ngasih nasihat. Tundukkan pandangan kamu. Karena kalau kamu punya pandangan yang liar, Buya katakan, bagaikan kamu minum air laut. Maka pertama, banyak minum air laut bukan selesai haus, tetapi makin haus kamu. Mata kita makin tidak dijaga, kalian makin tersiksa dan terjerumus kepada jurang keburukan. Jaga pandangan. Kalau kamu ingin punya perempuan yang soleha, ulangi, kalau kamu ingin punya perempuan yang soleha, kamu dulu yang harus soleh. Jangan mimpi kamu ingin punya perempuan yang soleh tapi kamu tidak soleh. Kalau berikan sesuai dengan karakter kamu dan akhlak kamu. Untuk lagi, untuk awat nih Buya kasih nasihat. Jangan sampai kalian ya murah marek perhiasan kalian demi punya status ada pacar. Untuk apa status pacar? Tetapi kenyataannya kalian itu adalah berbuat mesum, maksiat. Sabar. Biar orang lain di Facebook, di mana, saya sudah punya pacar. Ya, kita pasang badan, siap ngasih nasihat. Hati-hati itu di Facebook, hati-hati ya. Hati-hati itu. Jaga jilbab itu. Kata guru saya Buya, begini nih, paket tuh yang 4. Dan sebelumnya juga Buya menerangkan. Yang barusan itu adalah surat An-Nur ayat 31. Yang tadi surat Al-Hajjab ayat 59, yang barusan itu surat An-Nur ayat 31. Patokan kita berhijab. Sok Ananda laksanakan oleh kalian. Terasa oleh Buya. Menjaga pandangan, Buya mendapatkan istri-istri yang soleha. Luar biasa itu Buya. Laki-laki yang sangat beruntung. Mungkin istri-istri Buya juga mau ke Buya tuh ya melihat daripada karakternya dan sebagainya. Apalagi perbedaan Buya dengan istri-istri Buya itu sangat jauh berbeda usia. Ya, jadikan saja Buya sebagai suri toladan mudah-mudahan. Ya. Kewibawaan kalian itu pas menundukkan pandangan. Hati-hati. Dan kalian laki perempuan harus memegang teguh ajaran Islam ini. Kan kadang-kadang begini nanti ujiannya kepada akhwat dulu kasihkan. Ya. Ceritanya kita dikenalkan oleh orang tua. Pas kita lihat sebentar memang tampan, mau kita. Apalagi orang tua yang memilih. Tiba saatnya ujian bagi kamu, akhwat. Malam minggu ceritanya. Terus calon kita itu bilang begini, Neng mau nggak ya jalan-jalan? Cepat kamu, astagfirullah. Jangan dulu mau diputuskan atau memutuskan, jangan. Mulai kita berdakwah. Bukan saya tidak mau, belum waktunya. Ajaran Islam menyampaikan, saya paham kalau saya dari pesantren itu adalah haram. Kalian jangan takut dia lari, dia meninggalkan kita, jangan takut. Dengan ucapan itu dia nggak senang ke kita, udah kalau gitu kita nggak cocok. Oh ya,
asalnya baik, kita juga baik. Makanya ayah sering doakan mendapatkan yang soleha. Aku juga mendapatkan cukup. Aduh, ini ujian bagi aku. Kalau mau nggak boleh kan kata beliau juga, ya kata Allah. Tapi kalau nggak mau, sayang dia udah tampan gitu, kaya raya lagi. Setiap datang ke aku bawa mobilnya mewah, bawa uang juga kadang-kadang ngasih 2 juta 3 juta sekali datang. Aduh, kalau aku nggak ikut dia, itu kurang iman. Jangan takut kehilangan dia, jangan tergiur dengan mobil mewahnya, tergiur dengan pemberiannya uangnya. Udah, goodbye. Masalah. Gak cocok dengan aku itu laki-laki yang begini. Belum apa-apa sudah ngajak kepada kemaksiatan. Allah nanti akan mengganti yang lebih baik lagi. Meskipun miskin, tetapi dia soleh. Nanti sudah lama berumah tangga, naik seperti tangga kita naik, akhirnya kaya raya juga kita. Tentu kalau sama. Awak juga sama, Iwan juga sama. Jadi cerita singkatnya, Ananda mendapatkan keharupannya seorang perempuan yang memang dijilbab, dihijab, tapi hijabnya kata beliau tadi masih belum baik. Tetapi hati kita ini tidak bisa dibohongi. Memang cinta, I love you, you love me. Aku cinta kepadanya. An-Wahid. Jangan dulu diputuskan. Kita bilang begini, Neng, gimana ya kalau jilbabnya usulkan jangan gitu. Enggak, usulan enggak gitu, enggak mau diluruskan. Yang takut kita dia lari ke laki-laki lain yang enggak cocok dengan. Ujung-ujungnya dari jawaban pertanyaan ini, Buya berdoa kepada Allah. Ananda laki-laki, Ananda perempuan, ya dapat pasangan yang hebat. Amin. Perempuan dapat yang soleh, yang ganteng, yang hebat. Kalau Iwan, yang soleha, yang cantik, yang hebat. Amin. Baik, pertanyaan kedua.